sempat ketemu. Beliau belum pensiun gitu ya. Oh, kan lah. Hal yang artinya itu kan gitu. Ketemu kakak bisa dapat apa gitu kan. Umur 25 tahun. Oke baik, sekarang saya sudah berada di kantor Bank BI Perwakilan Sulawesi Selatan dan tentunya sesaat lagi saya akan berdiskusi dan berbincang bersama dengan Kepala BI Perwakilan Sulawesi Selatan, Bapak Kausa Iman Karana. Dan seperti apa perbincangan saya, jangan lupa saksikan. Oke, saat ini saya sudah berada di Pinisi Radio dan tentunya sesaat lagi saya akan berdiskusi dan berbincang-bincang santai bersama dengan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan. Perjalanan karirnya Pak Ci ini cukup cepat juga dan awal mula menjadi pimpinan kepala itu ternyata di Balikpapan. Kurang lebih 5 tahun. Tahun 2005 sampai 2009, 4 tahun ya. 4 tahun. 4 tahun. Oke, setelah dari sana saya ke Bengkulu, jadi promosi ke Bengkulu, karena kelasnya kan beda ya, Bengkulu agak naik dikit lah gitu. Kalau Balikpapan kan kelasnya di Kota Madya. Iya. BI Kota Madya kemudian naik ke provinsi di Bengkulu ya Pak ya? Nah, di Bengkulu saya 2009 sampai 2012 lah. Kurang lebih 3 tahun lah ya? 3 tahun, oke. Setelah itu saya kebetulan sekolah untuk calon direktur. lanjut lagi sekolah? Ya, lanjut lagi. Karena itu kan masih di level deputi direktur. Oke. Tapi sementara mau sekolah ditempatkan di Jogja. Jogja sekitar 8 bulan lah. 8 bulan di sana 8 Pak? bulan, karena begitu sekolah selesai, saya kan promosi lagi jadi direktur. Oke. Masih jadi direktur kan. Kemarin sekolahnya di mana Pak waktu? Di Jakarta. Jakarta, oke. Selama kurang lebih berapa bulan ya? 2 bulanan lah. Nah, setelah lulus direktur saya ke Makassar. Tapi di Makassar, tapi masih jadi wakil waktu itu. Oke, berarti ini Makassar bukan hal baru. Bukan hal baru, jadi 2013-2016 ya? saya ke Makassar. Wow. Jadi deputi di sini. Tapi udah level direktur kan waktu itu. Oke. Nah, dulu yang pertama kali meresmikan tiang pancangnya renovasi gedung ini ya saya dulu. Berarti Pak Ji ini orang lama loh ya. Padahal tadi saya pikirnya ingin menanyakan hal-hal yang unik gitu di Makassar. Ternyata Pak Ji bukan orang lama. Orang lama kan. Ya, banyak lah teman-teman di sini juga gitu. Jadi, dulu yang itu kan masih gedung lama sini. Terus kita renovasi. Ya, saya ingat tiang pancangnya di belakang sana. Saya memulai upacaranya. Setelah itu saya juga melakukan relokasi ya, pindah sewa dulu ke sebelah ke gedung Busowa itu. Iya. Di lantai 11 kita sewa 1 lantai waktu itu sambil nungguin selesai renovasi. Nah, kemudian pada saat di seperempat awal renovasi, saya pindah ke Bali. Oke, ditempatkan sebagai kepala BI Bali di sana. Kepala BI Bali di sana, itu tugas saya juga amanah cukup berat juga. Ternyata di sana sedang persiapan untuk IMF World Bank Annual Meeting. Oh, lokasinya di sana? Di Bali lokasinya. Oh, itu kan dari 189 negara. Wow. Itu akan ada di sana dan hostnya itu adalah BI dan Kementerian Keuangan. Ada negara memang ya, tapi kan ininya di... Ya, tanggung jawab untuk BI-nya pasti sangat besar Pak. Wah, ini suatu hal yang berat, tapi juga pengalaman buat saya karena untuk menjadi host annual meeting itu dilelang antar negara. Oh, oke. Jadi setiap 3 tahun dilelang dan bayangin aja kalau ada 189 negara anggota. Kalau 3 tahun kan 500 tahun. Jadi probability-nya 500 tahun lagi baru ada lagi di Indonesia. Berarti bisa dikatakan Pak Ji sangat beruntung loh ya? Oh, beruntung sekali saya. Oke. Alhamdulillah, karena saya akan melakukan yang terbaik lah untuk itu. Dan alhamdulillah kan sukses waktu itu. Iya, karena kalau di tengah-tengah musibah di tengah-tengah dinamika Gunung Agung. Gunung Agung kan sempat meletus dulu. Iya, betul. Para pesertanya di sana kan juga tanya-tanya, ini jadi nggak IMF-nya? Sempat ini juga ya Pak ya, was-was juga apakah jadi atau tidak. Pokoknya itulah, jadi ya saya merasa beruntung. Saya tidak melihat beban yang berat, tapi saya melihat ini kesempatan yang langka itu. Jadi harus membuktikan bisa kita lakukan yang terbaik itu. Alhamdulillah sukses sih semua. Oke, meskipun sangat berat waktu itu, karena ratusan negara. Bayangin aja ada 32.000 tamu.
Wow. yang harus saya handle itu. Dan tentunya muka Indonesia ada di Pak Ci Ya, dan muka juga dari Indonesia, Kemenkeu. betul. Oke. Muka Indonesia. Dan itu kan koordinasi antar lembaganya juga luar biasa Ya. saat itu. Ya saya sempat beberapa kali kan diminta juga observasi, ikut observasi ke Amerika juga untuk melihat suasana sidang tahunan di sana seperti apa gitu. Oke, untuk ada gambaran. Iya, ada gambaran. Kan saya bilang juga, Betul, apa betul. sih annual meeting-nya Ya, itu gitu. nggak tahu bagaimana nanti nih. Iya. Makanya harus studi banding lah seperti itu. Ya, akhirnya di Bali kita terapkan, alhamdulillah sukses berhasil. Oke. Nah setelah itu saya 2013 sampai 2019 di Bali. Nah setelah itu barangkali ya saya diminta untuk ini dulu lah gitu. Setelah itu pindah ke Jepang, ke Tokyo. Wow. Jadi kepala perwakilan di sana. Itu artinya sama saja ya Pak ya? Ataukah ada peningkatan atau seperti apa? Levelnya sama waktu itu. Sama saja sama, ya? levelnya sama. Oke. Meskipun di Tokyo relatif orangnya dikit, tapi kan dia perwakilan untuk Jepang, Korea Selatan dan juga Timur Tengah. Jadi wilayah kerja saya waktu di Tokyo seperti itu. Jadi mulai Jepang, kemudian juga Korea Selatan sampai dengan Timur Tengahnya itu ada UAE, Uni Arab Emirates, ada juga Kerajaan Arab Saudi, Oke. dan juga Qatar. Apakah itu efek dari keberhasilan kegiatan di Bali sehingga Pak Ci ini mewakili menjadi Saya kepala kurang tahu ya? kalau itu, mungkin barangkali pimpinan sudah melihatnya seperti itu, saya nggak tahu, tapi ya terima kasih. Iya. Karena tidak semua mendapat kesempatan Ya, seperti betul. itu. Tidak semuanya Pak. Menjadi kepala perwakilan B di luar negeri itu kan suatu hal yang jarang-jarang gitu ya. Ya. Dan kembali lagi saya dimanapun juga ditempatkan, saya akan melakukan apa yang terbaik lah untuk Terbaik. lembaga dan negara ini gitu. Oke. Jadi saya di sana selama 2 tahun lebih, kemudian ya kita lakukan yang terbaik ke sana gitu. Oke, sepulang dari sana langsung di sini Ke Makassar maksudnya. penempatan di sini ya Pak Iya, ya? saya kan baru di Makassar kan tahun lalu, bulan Oktober. Oke. Bulan Oktober tahun Ya lalu. meskipun baru penempatan di sini, tapi sebenarnya sudah lama sih Pak ya. Iya, udah lama. Karena dulu kan pernah. Tinggal calling kawan-kawan lagi. Ya artinya apa ya, kayak atmosfer di Iya. Makassar itu sudah paham lah ya. Ya, di sini pokoknya diplomasinya warung kopi lah. Warung kopi. Saya bilang, udah di warkop aja lah, gitu apa aja lah. Lebih Oke. enak di warkop gitu. Saya sering kali kadang ketemu kawan-kawan di warkop aja gitu. Oke. Kalau Baik. di sini terlalu formal kan, susah. Kadang yang tidak terlalu formal itu lebih ini ya Pak ya, lebih mengencerkan Ya, pemikiran. itu saya kebiasaan begitu ya. Jadi di Iya. Jepang itu kayak gitu. Kalau di Iya. sana kan sering kali ya kita makan bareng gitu aja gitu. Kalau di kantor ya jarang. Oke, ini menarik loh Pak ya. Sebelum kita membahas terkait dengan, karena kan kita sudah sampai di sini nih, artinya tempat di mana Pak Ci sekarang menjabat. Nah, tapi sebelum itu saya ingin menanyakan satu hal dulu terkait dengan jabatan yang sudah diemban. Ini kan sudah ada di beberapa daerah bahkan di luar negeri. Pastinya ada pengalaman yang sukar untuk dilupakan dan terkait dengan tantangannya pasti berbeda-beda. Dari setiap daerah itu yang mana sih Pak yang menurut Pak Ci itu tantangannya luar biasa gitu? Tantangannya ya, menurut saya beda-beda tantangannya ya. Tantangannya itu kalau di waktu di Makassar sebagai kepala atau sebagai posisi apa nih? Ya, kepala B. Kalau kepala, tantangan saya pada saat di Balikpapan, karena saya masih sangat junior dulu, Oh, oke. sangat junior, jadi saya bagaimana menghadapi mitra saya yang sudah, mereka udah senior-senior, tadi saya cerita kan, kalau di Kodam kan udah bintang 2, dari Iya. sisi fisiknya udah kelihatan mature gitu kan. Saya dari fisiknya udah mature gitu. Oke. Itu tantangan buat saya, jadi saya harus banyak belajar Iya. gitu. Kemudian juga paling tidak membuat nyaman yang mitra saya gitu, jangan sampai mereka merasa oh ini nggak satu level nih gitu. Itu yang tantangan saya. Tapi dari sisi kota fine, bagaimana oke. Aman saja ya. Nah kalau di Bengkulu itu memang kotanya dekat Jakarta, tapi Iya. memang di sana agak orang jarang main ke sana gitu, karena memang kita menyimpang kotanya. Kotanya harus punya effort sendiri lah gitu. Dan di sana sepi gitu. Ya. Kan Tidak seramai sini ya Pak ya. jauh lah. Jadi Jauh lah, Bengkulu ya. itu kan dibilang orang-orang ya, bukan saya. Saya mengutip aja. Jadi Iya. kondisi Nusa Timur ada di barat. Nah, di sana memang cukup berat tantangannya, tapi saya tetap mengambil yang positif aja. Jadi oke, karena kita jarang tamu gitu, kemudian juga fasilitas juga terbatas. Tapi di sisi lain alamnya kan terpelihara. Iya. Ya kita main sepedaan aja. Seger sini. lah gitu ya Pak. Jadi setelah jam kantor kita sepedahan aja, menikmati alam di sini dan kuliner situ. Oke. Seperti itu. Oke. Kalau enggak bosan gitu, Ya. karena memang sepi kan. Iya. Gitu.
Ya lu bayangin aja, karena kan Bung Karno juga kan di sana diasingkan di Bengkulu tuh. Iya betul. Betul. Jadi bayangin situasinya lah. Jadi jangan diratapin lah, kita nikmatin aja. Nikmati ya Pak ya, dimanapun Jam ditempatkan gitu ya. kita Iya. sepedahan gitu, sepedahan sama teman-teman satpam, bagian komunikasi juga nanti ke rumahnya si ini, rumahnya pegawai ini gitu. Ya, untuk menghindari kepenatan Ya gitu. tadi itu ya komunikasi kejenuhan. dengan orang tua kan begitu, harus Iya. datang ke itu. Mereka senang didatangi, jadi hari ini saya datang ke rumahnya pegawai si A, jadi kita kasih uang untuk masaknya, kita makan di sana gitu, masak-masak, jadi nggak membebani dia, tapi kita bisa Intinya silaturahmi. emosionalnya dibangun gitu ya, Ya, pendekatan. nggak terasa di sana hampir 4 tahun. Wow, 4 tahun dan itu semua dinikmati. Dan Pak. banyak teman, banyak saudara, alhamdulillah. Gitu. Jadi kalau di Jogja karena saya sebentar dan saya pendidikan, jadi saya nggak terlalu banyak ini. Di Makassar dulu biasanya kan wakil 1 tahun gitu ya. Jadi saya nggak bawa keluarga. Iya. Nah ternyata di sini 3 tahun waktu itu saya. 3 tahun. Lumayan banyak loh Pak. Saya hampir ganti 4 kali pimpinan deh di sini. Jadi saya wakilnya terus. Oke. Tapi ya alhamdulillah Makassar kan waktu itu juga sekali lagi ya mau sepeda itulah saya dengan kawan-kawan bersepeda gitu. Kemudian banyak warung kopi juga gitu. Iya. Jadi kalau apa ke warung kopi ngobrol ya alhamdulillah banyak teman juga. Banyak ya Pak ya. Nah, di Bali tantangannya tadi itu yang Iya, IMF iya, tadi. betul. Jadi Pertemuan tanggung jawab antar berat. negara tuh ya. Ya kalau di Jepang ya tantangannya karena saya belum pernah punya pengalaman luar negeri ya. Saya harus banyak belajar juga, tapi alhamdulillah sih lancar-lancar aja. Lancar aja Pak ya. Intinya bagaimanapun kalau misalnya diberi amanah ya dilakukan semaksimal mungkin. Ya sama mungkin. Yang pertama kita harus komunikasi, belajar, dan juga kita harus mensyukuri yang ada gitu. Jadi jangan cari-cari yang nggak ada. Terus kalau nggak ada dicari ya stres tuh gitu. Oke, baik Pak Ci, ini kita masuk ke terkait dengan program BI. Apalagi sekarang BI Perwakilan Sulsel ya Pak ya. Apalagi kalau misalnya sekarang kan Pak Ci ini sudah menjabat sebagai kepala kurang lebih 4 bulan. Dan tentunya pasti ada program baik andalan maupun program penunjang yang bisa atau bahkan sementara berjalan saat ini. Nah terkait dengan programnya dulu Pak, mungkin kita sedikit masuk ke sana. Sebenarnya apa-apa sih Pak yang menjadi program prioritas atau unggulan yang dimiliki oleh BI Perwakilan Sulawesi Selatan sendiri? Ya, kalau BI Provinsi Sulawesi Selatan ini kan sebetulnya cakupan kerjaannya kan di Sulawesi Selatan sendiri, dan juga kita ada mengkoordinasikan BI ada di 10 provinsi di Sulawesi, Maluku, dan Papua gitu ya. Itu seperti itu dulu kerjanya. Nah kemudian yang pokok kan ada beberapa kerjaan kita ya. Pertama yang tentunya adalah perumusan kajian ekonomi keuangan daerah gitu ya. Ada yang provinsi, ada yang wilayah. Wilayah itu yang Sulampua tadi itu. Nah tentunya kan kita harus bisa menyajikan kajian-kajian itu yang kredibel ya, dan juga bisa menjadi guideline untuk masyarakat dan juga seluruh stakeholder di sini. Oleh karena itu sumber-sumber informasinya juga harus yang terpercaya. Jadi oleh karena itu kita melakukan beberapa survei, melakukan beberapa FGD, dan juga melakukan beberapa scrutiny dan juga kunjungan lapangan itu untuk memastikan semua data-data yang kita olah itu memang akurat gitu ya, seperti itu, sehingga nanti bisa memberikan ataupun menjadi saran-saran ke stakeholder dan juga bisa dijadikan patokan. Itu yang satu. Jadi itu saya bilang kawan-kawan, pokoknya kita harus menyajikan informasi yang memang kredibel. Jadi jangan sampai mereka nggak percaya dengan kita. Jadi itu. Kemudian setelah melakukan kajian, bagaimana dengan implementasinya? Jadi kan kita mengkaji, tapi kalau nggak implementasi sama aja ini tuh. Yang pertama kita lakukan dulu, setelah hasil kajian kita lakukan diseminasi gitu. Terus saya minta kawan-kawan jangan kalau hasil kajian terus kemudian disimpan aja di tidak diimplementasikan gitu Pak ya. Jadi kita harus ada program diseminasi hasil-hasil kajian, hasil survei, hasil-hasil penelitian, kita harus lakukan ini. Dari situ kita lihat peluang nanti, kira-kira mana yang bisa kita implementasikan. Ya misalkan kita melakukan penelitian terkait dengan bagaimana tentang digital farming gitu ya di Kabupaten Luwu Utara, yaitu dengan kakao. Nah ini kan potensi itu dilakukan, ini kan doable gitu loh. Oleh karena itu ayo kita lakukan pendekatan ke pemerintah kabupaten sana. Kita sudah lakukan pendekatan dengan pemerintah Kabupaten Luwu Utara, dan mereka sudah sepakat, hasil penelitian kita presentasikan, dan memang ini bisa dilakukan gitu. Kemudian silakan dari Pemda sana kecamatan mana ditunjuk gitu. Nah ini kita sudah memproses ke sana. Jadi ada 4 desa, kecamatan 4 desa yang dijadikan pilot project. Kita lakukan itu untuk digital farming. Jadi end to end kita akan dampingi. Jadi ada proses pertaniannya ada, digitalnya ada, kemudian juga nanti ada juga perdagangannya.
Dan yang penting adalah itu adalah merupakan potensi unggulan daerah kakao itu. Oke. Itu salah satunya itu. Berarti ini bisa dikatakan adalah pendekatan ke UMKM juga ya Pak ya? Iya, makanya itu kan artinya ke sana. Oke. Jadi kita tuh melakukan pengembangan UMKM itu bukan sekonyong-konyong ujuk-ujuk gitu. Itu yang dari sisi yang tadi hasil penelitian. Ada juga yang lainnya adalah pengembangan UMKM berdasarkan tugas pokok kita gitu. Misalkan kita melakukan pengembangan untuk budidaya cabai, kemudian bawang gitu. Yeah. Atau yang sedang kita coba nanti adalah budidaya ikan bolu gitu. Karena kita melihat beberapa sumber fluktuasi harga itu ada di cabai, ada juga di ikan bolu gitu. Yeah. Nah, kenapa kita nggak melakukan itu, membantu itu? Tentunya bukan kita sendiri ya, kita harus bekerjasama dengan stakeholder yang menangani itu ya. Misalkan untuk yang bolu nanti dengan KKP ya, kelautan perikanan gitu ya. Nanti kita kerjasama dengan unsur sana. Kemudian untuk cabai dengan pertanian seperti itu. Jadi kita sifatnya hanya memfasilitasi aja, tapi juga yang tidak jauh-jauh dari core function kita. Itu dari sisi yang inflasi. Kemudian dari sisi yang penggerak ataupun pemulihan ekonomi cepat, apa itu ya sebetulnya dan aman ya sebetulnya kan pariwisata bisa dijadikan andalan. Yeah. Kita juga turun ke sana, ini juga bisa jadi devisa. Jadi seperti itu. Kemudian yang berikutnya yang terkait dengan hal lain adalah di sistem pembayaran. Sistem pembayaran ini kan kita juga banyak sekali melakukan inovasi-inovasi ya, semacam kalau tahu kan di Jabal ada KRIS, ada QRIS, itu kan bagian terobosan kita juga bagaimana melakukan mendorong digitalisasi sistem pembayaran. Kemudian juga mempercepat penyelesaian transaksi melalui BI Fast dan sebagainya. Oke. Itu adalah bagian dari inovasi-inovasi BI pusat yang diturunkan ke sini, dan kalau dari tadi di sosok seperti itu tadi itu dari sisi yang konvensional. Belum lagi nanti yang syariah juga kita lakukan beberapa hal yang sama, sehingga nanti bisa memberikan manfaat untuk Sulawesi Selatan, Sulampua, dan Indonesia. Oke, ya, seperti yang kita ketahui bersama Pak, sekarang kan Indonesia lagi masa pemulihan pasca pandemi COVID. Bukan pasca sih, karena sekarang masih pandemi ya. Nah biasanya kan kalau terkait dengan keterpurukan di bidang finansial, itu kadang peran BI sangat dibutuhkan. Nah apakah memang sekarang program-program dari BI itu adalah lebih banyak mengarah ke sana? Gini, kalau yang program untuk yang pengendalian COVID itu kan kita sudah tahu ya, waktu itu BI kan juga melakukan beberapa dukungan terhadap fiskal pemerintah ya melalui obligasi itu, itu kan melalui itu sebenarnya kan pemerintah yang menyalurkannya gitu. Nah, kemudian yang hal lainnya kita melakukan itu juga menuju ke sana juga, membantu ke sana macam digitalisasi sistem pembayaran ini kan juga mengurangi kontak langsung dengan orang gitu ya. Kemudian juga dengan didukung dengan sistem pembayaran, kan semua transaksi kan muaranya kan di pembayaran ya. Yeah. Macam misalkan Jabal pesan Uber Eats, GoFood gitu, ujungnya kan di situ. Yeah. Nah kalau kita udah punya proses pembayaran, kan menjadi mudah transaksi, tidak perlu datang langsung, tinggal lihat gambar-gambarnya, bayar kan gitu. Itu bagian dari itu juga. Itu dari sisi yang bisnisnya. Kemudian dari sisi pemerintah daerah, itu juga kita lakukan percepatan bersama dengan tentunya dengan dukung dari Kementerian Dalam Negeri ya. Itu ada percepatan digitalisasi transaksi uang daerah. TKDD itu. Jadi seperti itu. Jadi sekarang transaksi keuangan daerah itu pengeluaran dan penerimaan itu kita dorong untuk dilakukan secara digital. Nah ini semuanya Pak? Iya semuanya. Nanti ini semuanya. Sekarang prosesnya sedang penyusunan roadmap ke sana. Jadi dari Kementerian Dalam Negeri sudah sangat mensupport, tinggal menyusun roadmap dan juga nanti dilaksanakan. Itu kira-kira target pelaksanaannya kapan Pak? Ya sebetulnya kalau roadmap kan tahun ini kita harus tangani. Itu kemudian kalau itu sudah lakukan semuanya bisa online itu luar biasa tuh. Macam misalkan nanti katakanlah ya secara pemerintah daerah juga ada perhubungan itu kan juga nanti misalkan kir mobil pakai online, pakai pakai digital. Tidak perlu lagi ke sana. Nggak ada bocor, maksudnya nggak ada bocoran juga. Betul. Itu semua udah terekam semua. Sehingga kalau ada apa-apa kan bisa ditelusuri, bisa apalagi kalau misalnya secara konvensional kan banyak penyelewengan dan lain sebagainya. Kalau online kan bisa ditelusuri secara digital gitu Pak. Ada buktinya lah gitu. Oke. Ya tentunya pasti BI selalu berusaha gitu ya untuk. Nanti juga tempat-tempat wisata juga mungkin tempat tiketnya juga untuk kita dorong untuk elektronifikasi itu. Ya, biar mengurangi lah yang namanya korupsi gitu. Oke, tadi waktu kita briefing Pak sedikit menyinggung terkait dengan wilayah
yang Bapak pimpin misalnya kan, meskipun mungkin Sulawesi Selatan secara ini, tapi bagian yang lain pun ditangani gitu ya. Iya betul. Papua, Maluku jadi juga. Kita Sulawesi, Maluku dan Papua. Itu ada BI-BI-nya juga, ada Bank Indonesia juga. Jadi koordinasinya di kita juga. Oke. Berarti bisa dikatakan Bapak ini adalah bagian jadi tertinggi dari misalnya koordinator untuk wilayah mereka. Oke. Susah tidak sih Pak untuk mengkoordinasi beberapa daerah seperti itu? Ya dengan era digital ini kan tinggal kita buka aja online. Berarti sangat membantu ya. Meskipun sebetulnya rapat dengan Vicon juga ada beberapa hambatan juga ya. Hanya satu orang aja bisa bicara dan kita tidak bisa baca gesturnya orangnya seperti apa. Apakah dia selesai ngomong gitu malah ditanyakan lagi, agak susah juga itu kendalanya aja. Tapi ya mudah-mudahan sih selesai ini bisa selesai pandemi bisa offline lah gitu. Ya, amin. Dan kebetulan sekarang kan anak muda juga yang kepala-kepala BI di sana. Jadi ya kita komunikasi lebih cair lah gitu. Lebih bisa diajak. Saya sendiri juga membuka diri untuk silakan aja anytime kalau kalian mau WA saya silakan aja. Ini enaknya Pak kalau misalnya punya pemimpin yang artinya tidak terlalu kaku gitu ya. Iya. Jadi enak ajak komunikasinya. Ya kalau kaku nanti nggak lancar komunikasi juga gitu. Iya betul. Gitu. Oke, baik. Mungkin terakhir Pak sebelum kita akhiri perbincangan kita terkait dengan harapannya Pak Aci ini. Saya mau minta 2 harapan sih Pak. Yang pertama secara pribadi dari Pak Aci sendiri untuk anak muda di luar sana. Bagaimana cara agar bisa artinya lebih memaksimalkan nilai semangat atau produktivitasnya dimanfaatkan sebaik mungkin. Karena di luar sana banyak anak muda yang sebenarnya dia produktif tapi agak malas begitu untuk beraktivitas. Nah mungkin sedikit masukan dari Pak Ci. Terus yang kedua, harapannya Pak Ci sebagai Kepala Perwakilan BI Sulawesi Selatan kedepannya seperti apa? Silakan Pak. Ya jadi kalau berdasarkan pengalaman saya tadi itu ya, jadi intinya sebetulnya kan yang penting kita mau berteman dengan siapa saja, karena sesungguhnya informasi itu kan bisa datang dari siapa saja gitu. Artinya saya nggak pilih-pilih juga, teman ternyata dari situ saya banyak, yang penting kita ambil positifnya aja. Jadi kembali yang kedua adalah kita berpikiran positif gitu. Jadi ditempatkan di Bengkulu, tempatkan di mana-mana, di bagian ya kita positif aja gitu. Saya nggak pernah ngeluh juga. Wah ini saya menantang nih gitu, taruh di Bengkulu kan, Bengkulu tuh maaf kayak orang dibuang kan gitu. Saya cari positifnya, tapi di situ saya juga bisa, ya alhamdulillah bisa menikmati dan bisa ada yang kita tinggalkan lah di sana kegiatannya. Jadi yang penting positif, cari teman sebanyak-banyaknya, kemudian juga cari informasi. Kadang-kadang masalah informasi ini yang kita nggak dapat gitu. Meskipun sebetulnya kalau kita punya kerjaan yang itu kita cari informasinya gampang gitu, tapi kan informasi nggak ada kita jadi sulit, padahal itu gampang gitu. Kemudian yang ketiga ya kalau di mana-mana yang ada, saya selalu mensyukuri yang ada aja gitu. Jadi jangan cari-cari yang nggak ada, itu bikin pusing. Bikin pusing ya Pak. Ya, yang terakhir ya sebisa mungkin kita menjadi yang bermanfaat lah di suatu daerah. Jadi saya ingin saya juga selalu kepada kawan-kawan kalau kita ditugaskan lembaga ini bisa membawa manfaat untuk dari sekitar. Jadi jangan kehadiran kita di sini nggak ada apa-apanya gitu. Kita nggak mau juga gitu. Karena itu visi saya kan juga seperti itu. Yang penting kita bisa membawa manfaat untuk daerah ini. Caranya gimana? Ya salah satu simpelnya misalkan kita punya proyek penelitian, kita challenge dulu universitas tempat gitu. Kalau saya mau gampang saya ambil aja dari Jawa. Gitu. Betul. Saya nggak mau kalau itu, jadi coba ditanya dulu dari sini, sanggup nggak gitu? Kalau nggak sanggup kita ajarin. Jadi kehadiran kita itu bisa membuat mereka juga menjadi menjadi instansi yang lebih baik lah. Iya, ada semangat begitu ya Pak untuk lebih maju gitu ya. Dan yang terakhir ya bersyukur lah gitu. Iya, banyak-banyak bersyukur dengan apa yang didapatkan sekarang. Karena mungkin banyak orang Pak di luar sana yang menginginkan jabatan yang Pak Ci emban sekarang, tapi ya mungkin waktu dan kesempatan belum didapatkan. Iya betul. Jadi saya bersyukur aja. Betul. Saya bersyukur pertama ya, alhamdulillah sempat ngurusi IMF World Bank itu yang mungkin 500 tahun lagi nunggu. Betul. Gitu. Itu mungkin semua kepala BI menginginkan itu Pak. Dan terus kemudian saya bersyukur juga saya pernah menjadi kepala BI di BI yang kelas paling kecil, kelas D, kelas C, kelas B dan kelas A sekarang. Pernah juga ditempatkan di luar negeri sebagai kepala juga ya, itu bersyukur aja. Sudah banyak pengalaman lah. Pengalaman saya bisa bermanfaat untuk masyarakat Sulsel ataupun Sulampua itu aja. Harapan saya itu aja. Jadi ya mudah-mudahan kehadiran saya dan juga kehadiran lembaga BI ini bisa bermanfaat untuk
Sulsel dan juga Sulampua. Amin, amin. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Pak Kausa Iman. Akan salah. Salah lagi saya. Memang banyak orang yang salah ya Pak. Pak Ji ya, terima kasih banyak atas waktunya Pak. Luar biasa sudah berbagi pengalaman. Seperti itu. Dan tentunya tadi ada sedikit informasi terkait dengan program BI. Itu saya rasa sangat positif untuk masyarakat Pak. Karena sekolah waktu kecil jalan 7 kilo aja biasa. Nah, itu dia Pak. Apalagi mungkin ada pemuda di luar sana yang kecilnya sudah naik mobil. Ya mau tidak mau dia harus lebih hebat dari Pak Ji ya. Seperti itu. Baik, terima kasih banyak sekali lagi Pak Ji. Terima kasih sudah memberikan wadah dan waktu ke kita semua untuk berbagi. Dan sukses selalu untuk BI Perwakilan Sulsel, dan semoga bisa selalu memberikan hal-hal positif untuk masyarakat. Mudah-mudahan bisa bermanfaat cerita saya tadi. Gitu. Amin. Ambilnya positifnya aja. Saya rasa positif semua loh Pak. Oke, baik, terima kasih banyak sekali lagi, dan tentunya untuk pemirsa dimanapun kalian berada, itulah tadi perbincangan singkat saya bersama dengan Pak Kausa Iman Karana selaku Kepala Perwakilan BI Provinsi Sulawesi Selatan. Dan semoga apa yang kami perbincangkan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih, saya Jabal Rahmat pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya,